Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan pengantar kajian demokrasi elektoral setelah 2 dasar reformasi. Topik yang akan saya angkat adalah seri ketiga tentang partai politik dalam hasil reformasi. Kita akan langsung masuk pada pembahasan tentang partai politik ini, dan saudara tahu partai politik itu adalah tulang punggung demokrasi karena dia adalah pralambang dari kekuatan-kekuatan yang dikonotasi sebagai wakil rakyat, karena seluruh hal mengenai proses-proses perebutan kekuasaan yang sah atau legal itu harus selalu melalui partai politik. Nah, kita akan tengok dari sisi itu, dan izinkan saya untuk pertama-tama memulai melihat partai politik dari sisi struktural. Ya, secara struktural di lingkungan partai politik, pengambilan keputusan di tubuh partai politik itu belum tampak nyata, ya, yang itu demokratis. Kendatipun pada struktur yang sama di partai politik, di lingkungan partai politik, sejumlah partai politik telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, tetapi di sejumlah partai politik yang lain sebaliknya, sedangkan yang benar-benar favorable dalam pengertian ideal menurut fungsi-fungsi teoritis maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan partai politik ini belum menunjukkan ya sesuatu yang dapat kita sebut menggembirakan. Hanya beberapa partai, 1 atau 2 yang dikelola secara lebih profesional dan modern. Nah, dalam sisi struktur juga terdapat fakta yang tidak terbantahkan sepertinya gitu, bahwa makin struktur partai ke bawah maka makin tidak otoritatif dalam proses pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Partai politik sangat tersentralisasi, dan hampir seluruh pengambilan keputusan itu makin ke bawah struktur kekuasaan partai politik, maka makin tidak otoritatif, dan sebaliknya makin ke atas karena tersentralisasi tadi, maka partai politik itu sangat powerful dan otoritatif. Bahkan di lingkungan partai politik sendiri ternyata tidak selesai pada konteks pengelolaannya, karena seperti yang saudara-saudara tahu juga bahwa hanya sedikit orang di lingkungan ketua umum maupun pengurus inti di dalam partai itu yang benar-benar bisa dicontoh dan memahami menampilkan citra dirinya dengan benar, bahwa ada pengelolaan partai politik, sebagian partai politik yang memang dapat bisa kita kualifikasi sebagai partai yang modern, profesional, yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, itu yang mempengaruhi atau tertampil diri di dalam partai politik itu hal-hal semacam itu. Pada kasus yang sedang saya teliti terkait dengan penerapan sistem pemilu legislatif tahun 2019, ya, tampak sekali bahwa sejak pencalonan calon legislatif partai politik itu tampak nyata proses pengambilan keputusannya diprioritaskan maupun favoritisme kepada sejumlah orang. Sedangkan seseorang yang berada di tubuh partai politik, jika ia tidak dekat atau tidak difavoritkan oleh pengurus pada level
ya pada struktur, pada jenjang struktur di atasnya, maka itu jangan berharap terlalu banyak. Saya sedang melakukan penelitian mengenai implementasi sistem pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan calon legislatif. Ada 11 partai politik yang calonnya semula adalah peraih suara terbanyak, tetapi kemudian dicoret secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba itu adalah sebelum hari pelantikan, kemudian diberhentikan. Atau lebih tepatnya adalah karena ada keinginan dari sejumlah elit yang jumlahnya sebenarnya segelintir tanpa sepengetahuan ketua umum, ya, itu kemudian mencoret calon-calon sudah jadi, ya, di dapil yang sesuai dengan dapil masing-masing, dan akhirnya kemudian menjadi persoalan yang cukup serius, dan itu melunta-luntakan kepada caleg yang sudah jadi, dan akhirnya ya sampai hari ini sebagian diantaranya masih berjuang dalam mewujudkan hak-hak dipilihnya, tetapi sebagian yang lain sudah merasa tidak punya harapan. Dan sebagian besar dari 11 itu memang merasa hopeless dengan apa yang dialaminya, gitu ya. Dan seluruhnya adalah sesuatu yang tidak baik, karena itu memperlihatkan banyak hal bahwa kelembagaan partai politik memang sangat memilukan, gitu ya. Paling kurang dalam proses pengambilan keputusan, sekali lagi, makin struktur partai itu makin ke atas, begitu, maka makin tersentralisir, ya, makin otoritatif, dan demikian sebaliknya, gitu ya. Itulah yang saya simpulkan secara sementara dari hasil riset itu, dan memang itu ada problem mengenai atau berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat mendasar, begitu ya. Berikutnya bahwa secara fungsional partai politik yang dikelola secara tidak transparan dan tidak akuntabel itu menandai sesuatu atau ada sesuatu di balik proses-proses politik dalam proses pengambilan keputusan tadi itu, yang bagi saya itu persoalan yang cukup memilukan, gitu ya. Nah, saudara-saudara, secara fungsional, sebagian kinerja partai politik menunjukkan ada perkembangan yang lebih baik. Saya ada riset juga di tahun lain, beberapa tahun yang lalu, sebelum pemilu tahun 2019, itu memperlihatkan bahwa ada memang partai yang punya kemauan besar untuk menerapkan sebagaimana undang-undang partai politik menggariskan dalam fungsi-fungsi, ya, tugas-tugas, kewajibannya, menaati larangan-larangan yang tidak boleh dilakukannya, gitu, dan hal-hal lain yang sangat bisa dimaklumi ada kemauan yang keras. Indikatornya adalah karena misalnya dalam proses pengambilan keputusan apapun selalu dimusyawarahkan dengan pengurus, ya, baik pengurus inti maupun pengurus pleno, begitu. Dan saya rasa dalam pengelolaannya juga pun jauh lebih baik. Pembukuannya, surat datang, surat keluar, lalu dana kampanye juga tertata dengan baik, begitu. Asal usul dana yang diterimanya, yang kemudian pengeluarannya, itu juga sudah menunjukkan kinerja yang lebih profesional. Tetapi jumlah partai dengan jenis begini dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya itu bisa dihitung dengan jumlah jari dari satu tangan kita. Namun hasil riset sejumlah lembaga riset juga menunjukkan kinerja partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi terutama rekrutmen, pendidikan politik, agregasi politik, gitu, itu juga menunjukkan hal yang lebih
baik, ada kemajuan, tetapi pada bagian yang lain juga tidak menggembirakan. Persoalan-persoalan ini bisa kita konfirmasi juga dari sejumlah penelitian lain yang pernah melakukan hal yang sama, tetapi dari seluruh riset itu lebih banyak menunjukkan buramnya pengelolaan partai politik. Itu pada beberapa level, terutama makin ke bawah, makin pengelolaan partai politik itu kurang ideal, kurang bagus. Tetapi yang jelas, karena secara struktural makin ke bawah, makin tidak otoritatif, akhirnya kemudian secara fungsional partai politik maupun yang dirasakan oleh para pengurusnya itu merasa bahwa sudahlah, tidak ada hal yang bisa dikerjakan kecuali ada petunjuk dari pusat, dan ya kalau ada program dari pusat itu bisa dilakukan. Jika tidak, ya kantor partai itu tidak berfungsi. Kendati pun sebenarnya dalam ketentuan mengenai bantuan partai politik, ya partai politik harus terus-menerus melakukan pendidikan politik, melakukan fungsi sebagai sarana resolusi konflik di internal partai itu, ya, dan pada bagian yang lain mereka juga harus melakukan pendidikan politik kepada publik, terlebih kepada anggotanya. Dan bantuan-bantuan semacam itu secara fungsional sebenarnya sangat membantu, tetapi pada bagian yang lain karena dikelola oleh mereka yang kadang-kadang tidak memahami situasi politik, tidak punya visi, tidak punya misi yang jelas terhadap keberadaan partai, itu yang kemudian dan akhirnya kurang menjalankan fungsi-fungsi kepartean mereka. Nah, saya rasa ini harus terus didorong karena kita harus tahu bahwa fungsi partai politik begitu penting, ya, dan pentingnya partai politik itu karena dia adalah sebagai ya instrumen untuk perebutan kekuasaan, mengadakan atau terlibat dalam sirkulasi jabatan-jabatan publik yang sah begitu. Karena sekali lagi partai politik itu dibuat dalam nisbah yang sangat jelas, ialah untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik, fungsi-fungsi politik dari partai politik, ya, dan itu yang menjadi garis begitu penting bahwa kita harus terus mendorong keberadaan mereka sebagai inti, satu dari sekian inti dalam demokrasi, termasuk di dalamnya adalah demokrasi elektoral. Nah, saudara, penting untuk dipahami bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan pengambilan keputusan partai secara fungsional seyogyanya bisa diajak serta mereka yang berada di baik pengurus inti maupun pengurus-pengurus lain, ya, baik pengurus harian maupun seluruh komponen dari struktur kekuasaan yang mengharuskan adanya pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang partai politik itu menggariskan. Nah, tampaknya itu yang belum secara optimal dan menyeluruh dari partai-partai yang kita punya di Indonesia. Saudara, di bagian ketiga saya juga ingin menggambarkan mengenai perilaku organisasi partai di baik level pusat yang seperti yang saya bilang tadi itu sangat sentralistik gitu ya. Dia menguasai hampir seluruh sisi pengambilan keputusan dan saat bersamaan itu kurang mendesentralisasi atau bahkan tidak mendesentralisasi sama sekali terhadap apa yang menjadi jenjang atau level di bawah DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan. Nah, karena itulah sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa yang namanya behavioral ini adalah, ya, perilaku ini adalah kondisi struktur, ya, dan fungsional yang bertemu, ya, sehingga melahirkan perilaku atau behavioral. Nah,
perilaku organisasi di partai politik pusat yang sangat sentralistik itu menempatkan elit partai sebagai hal yang sentral juga, sedangkan kadang-kadang selain ada ketua umum gitu ya, lalu ada struktur-struktur di bawahnya, wakil ketua umum, lalu ada ketua-ketua sesuai dengan bidang masing-masing dan sesuai dengan ADART masing-masing. Ini secara formal, ya, secara formal. Tetapi tidak hanya formal, ada sisi lain yang juga bekerja. Kalau ini adalah ketua umum, ya, lalu di sini ada struktur oligarkis, ya. Ada ketua umum, lalu dengan menafikan struktur-struktur ini, ya, lalu ada sistem bayangan yang bekerja. Inilah yang saya sebut sebagai patron gitu ya, kelompok posisi patron atau posisi patrons, lalu ada posisi klien. Ini adalah individu-individu ya, yang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu, tetapi ini karena dekat dan ketua umum, maka dalam proses pengambilan keputusan ini akan sangat interaktif dan dependensi atas semuanya, ya. Dan ini merupakan struktur formal. Struktur formal itu tidak berlaku, tetapi yang kemudian adalah sistem oligarkis, di mana para punggawa partai yang betapapun di dalam struktur kekuasaan resmi tidak ada, tetapi patron klien ini kemudian bekerja dan akhirnya mampu misalnya mengabaikan terhadap hal-hal yang bersifat formal gitu loh. Nah, itu yang tampak sekali dan dirasakan oleh struktur orang-orang pengurus partai di level provinsi dan ke bawah, sehingga dalam pencalonan pilkada misalnya mereka kurang percaya diri karena apa? Sudah merasa bahwa peta di level DPP itu pada akhirnya akan menghubungkan antara mereka yang dekat atau punya jalur khusus dengan ketua umum dengan agenda-agenda yang jika misalnya dalam pilkada untuk pencalonan itu akan mudah dibicarakan. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat substansial yang tidak punya kaitan langsung dengan sumber-sumber misalnya pendanaan, agak susah. Struktur partai di bawah itu yang pada akhirnya itu mampu terakomodasi gitu ya. Nah, tampak sekali bahwa perilaku atau sikap dari pengurus di level pusat yang sangat sentralistik, sedangkan tidak ada penerapan desentralistik, maka yang terjadi adalah rasa kurang percaya diri di kalangan para pengurus partai di bawahnya, apalagi anggota biasa ya, yang jika misalnya ingin mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah, mereka merasa bahwa ya tidak mungkin lagi karena seseorang yang dipetakan itu tidak berparalel dengan kepentingan sejumlah elit. Nah, situasi semacam ini menurut saya itu sangat tidak sehat dan memang institusionalisasi partai politik, institusionalisasi politik di tubuh partai politik memang masih belum menunjukkan secara umum ya yang ideal begitu. Tidak harus ideal sama sekali sehingga mendekati dari nilai-nilai maupun ketentuan serta peraturan perundang-undangan, tetapi dan itu kemudian menimbulkan gitu ya pengelolaan partai yang tidak sehat. Kalau sudah begitu, ya agak susah untuk membangun trust. Begitu. Nah, saudara bahwa keputusan seperti dalam agenda pencalonan kadernya sebelum, selama, dan sesudah pemilu kada, pada akhirnya orang yang tidak dekat dengan sumbu kekuasaan, ya mereka sudah merasa kurang percaya diri gitu. Ya, padahal apalagi ketika misalnya ada calon di luar kader tetapi sejalan dengan
elit partai yang kebetulan saling sekondan di dalam oligarki, maka itu biasanya akan memperoleh porsi partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun akses dalam pengambilan keputusan, dan saat bersamaan mereka yang tidak seklik, ya, tidak seoligark dengan atau tidak jadi bagian dari oligarki kekuasaan, maka mereka akan merasa kurang percaya diri, rendah diri, bahkan kemudian hopeless. Sebagai contoh, saat presentasi ini diungkapkan, ya, dilaksanakan, kita mendengar berita-berita bahwa ada kader partai yang dari bawah, merintis dari bawah dengan terseok-seok dari tingkat kelurahan, kemudian masuk ke kecamatan, lalu kemudian bergabung dalam struktur partai di level kabupaten atau kota hingga ke provinsi, ya, itu mereka yang seperti itu ya baik saja, tidak kendati pun dia orang yang capable, punya integritas, punya loyalitas kepada partai, jika kemudian ada pilihan lain yang diusung oleh elit partai yang bersekondan dengan lingkungan oligark, maka ya jangan berharap gitu ya. Secara behavioral mereka akan merasa hopeless, dan saya rasa kader yang sudah merintis karirnya di tubuh partai sejak dari nol misalnya, sampai kemudian ada pemilihan kepala daerah, sedangkan orang yang bersangkutan misalnya sudah dicalonkan oleh anggota yang lain melalui mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, sebagaimana jalur yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan harus dilaksanakan oleh partai politik, maka ya agak susah gitu ya. Nah, di konsep di pendekatan behavioral ini intinya adalah perilaku-perilaku, hal-hal kurang percaya diri, terlalu percaya diri, atau merasa hopeless, ya. Itulah akibat karena struktur itu tidak dikuasainya secara fungsi, dia adalah objek sebagai pengambil keputusan, maka secara behavioral maka mereka itu selalu kurang percaya diri, hopeless bahkan, ya. Nah, itu terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan khususnya pilkada. Apalagi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa menjelang pilkada ini calon itu tidak ditentukan oleh kader yang lebih otonom di jenjang bawahnya. Kasus Solo saya rasa itu menunjukkan ketika seorang kader, ya, kendati pun apapun dan catatannya apapun, ketika kemudian kalah oleh dropping dari level di atasnya, maka itu menunjukkan bahwa atau itu mendorong, ya, bukan hanya mendorong sebenarnya, tapi sudah terbukti karena misalnya dalam beberapa bulan terakhir saya juga sedang mempelajari bagaimana proses pencalonan kader partai di dalam pilkada gitu ya. Sebagian besar informan yang saya wawancarai secara mendalam merasa bahwa mereka tidak mungkin, ya, hampir muskil di atas kertas bahwa mereka akan bisa lebih eksis dan punya posisi yang terhormat di jajaran partai politik, tapi karena persoalan-persoalan seperti tadi maka menimbulkan dorongan-dorongan maupun mempreser keadaan-keadaan, dan pada akhirnya mereka merasa hopeless. Karena itulah perilakunya mereka memang sebagian besar bertahan di partai itu, berarti sebagian yang lain juga mengundurkan diri. Tetapi poin penting di sini adalah bahwa proses pengambilan keputusan itu begitu penting karena punya efek juga secara langsung maupun tidak langsung dengan perilaku kadernya. Karena ujung tombak itu adalah mereka yang bekerja secara mati-matian di lapangan, tetapi harusnya juga bisa dilihat secara adil dan mereka bisa memperoleh hak-hak, misalnya dipilihnya tanpa ada hal-hal lain. Misalnya juga dari sisi perilaku yang dapat ditunjukkan dalam sidang-sidang DKPP misalnya, yang kebetulan pernah saya tangani, partai politik
yang tidak menyediakan cukup alokasi buat akses pengambilan keputusan di level bawahnya, maka itu jelas sekali akan menghambat proses penciptaan partai politik yang lebih favorable dan ideal di mata tidak saja para anggotanya, tetapi juga di mata oleh publik. Padahal jangan lupa bahwa secara perilaku itulah menentukan pertimbangan orang untuk misalnya memilih atau tidak memilih terhadap seseorang. Jadi caleg misalnya itu adalah duta ya, dari partai politik, dan itu adalah cermin dari atau merefleksikan dari seluruh hal dari dalam tubuh ya, dari dalam tubuh partai politik itu. Kemudian saya menawarkan rekomendasi, dan rasanya kita perlu terus mendorong supaya demokratisasi terus berjalan di tubuh internal partai politik, antara lain melalui ya dorongan rangka pemberian ya, ruang yang cukup ekspresif dari bawah, dan misalnya dalam pencalonan pilkada ya itulah yang akan diusung secara resmi oleh partai di level di atasnya. Dalam contoh kasus 11 calon anggota DPR RI dan DPRD provinsi itu memperlihatkan bahwa tidak berdayanya ya, level di bawah ketika menghadapi keputusan dari DPP untuk terutama dalam kasus ini adalah pencalonan. Saudara-saudara, yang perlu kita camkan pula adalah soal soal kenapa pentingnya desentralisasi. Dalam kaitan dengan pencalekan sesuai dengan jenjang, yaitu otoritas bisa aja diberikan di level paling tinggi atau sesuai dengan jenjang. Tetapi tujuan dari desentralisasi politik adalah untuk mempromosikan para kader partai politik agar bisa misalnya tampil di depan publik, bisa misalnya tampil sebagai sosok yang layak untuk dijual dalam tanda kutip, tanpa mempertimbangkan aspek lain kecuali hal-hal semacam itu seharusnya sudah dibangun. Desentralisasi pengambilan keputusan di level partai menurut saya sudah sangat mendesak dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu hal lain soal fungsi-fungsi partai politik ya, baik misalnya sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan untuk jabatan-jabatan publik, saya rasa itu harus terus ditingkatkan dalam pengertian meningkatkan kualitasnya. Ya, jangan hanya menekankan pada aspek-aspek yang bersifat material. Dan dalam banyak laporan mengenai soal ini, memang kita harus bisa mengkritik ya, bisa kita harus kritis. Tetapi dalam fakta yang dirasakan oleh begitu banyak orang di ranah publik itu, bahwa partai politik memang institusionalisasi fungsi-fungsinya memang tidak berjalan secara optimal ya, kecuali beberapa partai dalam gambaran sebagaimana yang tadi sudah saya ungkapkan. Nah, saudara-saudara, pada bagian struktural pula saya lanjutkan mengenai partai politik baru akan punya peran yang menonjol dalam seluruh struktur kekuasaan di dalam partai itu jika menjelang pemilu dan atau pilkada. Ya, itu yang tampak. Jadi kantor-kantor partai itu ya, jika tidak ada pilkada misalnya, tidak ada pemilu, dalam persiapan pilkada atau persiapan pemilu ya tidak ramai, tidak ada kegiatan rutin yang sebagaimana undang-undang partai politik mengharuskan itu dijalankan. Ini yang sayang sekali, karena pada akhirnya problem ini akan mengaruhi ya, terhadap posisi partai politik selama 5 tahun ketika berhadapan dengan konstituennya, rakyatnya gitu ya. Nah, itu yang rasanya kurang. Nah, secara fungsional pula
partai belum tampil cukup meyakinkan dalam menerapkan manajemen kepartean yang modern. Fungsionalitas dari penyelenggaraan aktivitas-aktivitas partai politik itu akhirnya bisa dinilai masih dalam kondisi lemah. Lemahnya karena fungsi-fungsi transparansi dan fungsi-fungsi akuntabilitas publik di mata khalayak itu juga, akuntabilitas politik di mata khalayak, akhirnya dinilai bahwa itu belum memadai. Secara behavioral, anggota bahkan pengurus partai di daerah nyaris tidak otoritatif. Dan karena itulah dalam kaitan ini sering tampak bahwa pengurus partai politik di daerah kurang percaya diri terhadap agenda maupun pencalonan dalam pemilu dan atau pilkada, kecuali mereka yang punya kedekatan kedekatan spesifik, kedekatan istimewa dan seterusnya, sehingga ya apapun mereka hanya kurang percaya diri karena merasa bahwa buat apa mereka menyalonkan jika basis materialnya dan atau hubungan dengan pimpinan partai di level atasnya yang saya gambarkan tadi itu lebih menyerupa dalam format oligarkis, maka ya anggota atau bahkan pengurus di level bawahnya makin tidak ekspresif begitu. Ya, kecuali hanya menunggu paket-paket yang sudah ditentukan oleh segelintir elit di dalam sekondan kepengurusan partai di level atas, di level puncak begitu ya, ialah DPP. Jadi itu yang dirasakan ya, secara umum dan kualitatif. Silakan Anda bisa debat jika memang punya bukti lain yang lebih meyakinkan. Nah, saudara-saudara, setelah kita tahu efek maupun persoalannya, kita coba untuk menggagas mengenai rekomendasi. Rekomendasi yang kami selalu sampaikan saat misalnya saya memberikan ceramah di depan fungsionaris partai maupun dalam kegiatan informal, maka pemanfaatan IT atau ITC, ya, saya kira itu mendesak untuk diterapkan. Karena dengan menerapkan ITC, ya, transparansi dan akuntabilitas partai politik bisa lebih oke lagi. Di bagian akhir juga saya ingin sampaikan bahwa pendataan anggota maupun pengurus partai politik itu biasanya juga tampak agak kedodoran gitu. Dengan IT misalnya dalam proses keanggotaan, hampir seluruh partai yang saya teliti itu tidak menunjukkan keyakinan diri yang menonjol untuk kemudian mempromosikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi di lingkungan partai politik. Ini hal yang sangat disayangkan. Karena dan pada akhirnya sebenarnya karena ia itu adalah partai politik memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan terhadap perjalanan nasib suatu daerah, misalnya kalau itu di level daerah dan secara nasional itu di level nasional, maka itu yang kemudian tidak terpush secara memadai. Ya, saudara, saya mengakhiri penyampaian ini dan mudah-mudahan memberi manfaat, faedah buat saudara semua. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.